Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sadam Jafar dengan nomor induk mahasiswa O012008 dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama mengenai uji korelasi Pearson menggunakan SPSS. Nah, seperti biasanya, sebelum masuk ke analisis dan pengolahan data, mari kita simak sedikit terkait dengan konsep dasar dari uji korelasi Pearson. Nah, ini dijelaskan uji korelasi Pearson memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Nah, di sini sederhananya tujuan dari korelasi Pearson adalah untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, sekaligus juga untuk mengetahui tingkat hubungan apakah kuat, lemah, sedang maupun sempurna. Selanjutnya, jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Di sini maksudnya, kalau positif, misalkan hubungannya ini positif, maka semakin tinggi variabel X, maka juga akan meningkatnya variabel Y. Begitu juga sebaliknya, jika hubungan antara X dan Y negatif, maka jika semakin meningkatnya variabel X, maka variabel Y-nya akan menurun. Nah, jadi begitu untuk konsep dasar dari analisis korelasi Pearson. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke analisis data. Seperti biasanya, yang perlu kita siapkan pertama adalah data penelitiannya. Nah, sudah saya siapkan untuk data penelitiannya. Di sini terdapat kelincahan sebagai variabel X dan dribbling sebagai variabel Y. Nah, di sini tujuannya adalah kita akan mencari apakah kelincahan berpengaruh terhadap dribbling pada permainan futsal misalnya. Di dalam data penelitian ini terdapat 20 sampel. Nah, setelah data penelitian siap, maka kita akan mulai masuk ke pengolahan data melalui SPSS. Kita buka SPSS, kemudian kita masuk ke variable view. Nah, di dalam name ini kita tuliskan X pada baris pertama dan Y pada baris kedua. Kemudian desimalnya kita buat 0 seperti biasanya. Pada kolom label untuk baris pertama kita tuliskan kelincahan. Dan pada baris yang kedua dribbling. Nah, itu lainnya kita buat center agar rata tengah. Nah, setelah seperti ini, langsung kita masuk ke data view dan mulai menginput data yang dari Excel, kemudian kita copy ke SPSS. Nah, data penelitian yang sudah kita siapkan tadi kita copy dan kita masukkan ke SPSS. Paste. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan mulai masuk ke pengolahan data untuk mencari nilai signifikansinya. Kemudian kita tahu apakah variabel X maupun variabel X dan Y memiliki hubungan atau tidak. Caranya yang pertama adalah kita masuk ke analyze, kemudian di correlate, kemudian bivariate. Nah,
Nah, setelah muncul kotak dialog bivariate correlation, kita pindahkan ke variabel X dan Y-nya, kita blok dulu, kita pindahkan ke variables ini. Nah, setelah seperti ini, pada correlation coefficient kita beri tanda centang pada person karena kita akan menguji korelasi person. Nah, ini juga detail. Kemudian kita beri centang pada flag significant correlation. Kemudian kita OK. Nah, setelah itu akan muncul output correlation. Nah, di sini kita akan tahu nilai signifikansi yang akan kita jadikan data nilai untuk dasar pengambilan keputusan. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,039. Nah, seperti halnya pada dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, data yang telah kita olah tadi memiliki nilai signifikansi 0,039. Maka data yang kita olah berkorelasi. Seperti itu. Kemudian untuk mengetahui arahnya positif atau negatif pada person correlation, nah di sini kan nilainya adalah 0,465 positif. Nah, kita tahu positif atau negatif dari person correlation-nya. Kemudian setelah itu untuk tahu pedoman derajat hubungan juga dari person correlation-nya. Di sini tertuliskan nilainya 0,465, maka di sini. Nah, di korelasi sedang. Jadi dapat disimpulkan kelincahan berhubungan secara positif terhadap tripling dengan derajat hubungan korelasi sedang. Nah, jadi seperti itu untuk cara mencari atau cara menguji korelasi person. Selain itu, dalam dasar pengambilan keputusan, selain menggunakan nilai signifikansi, juga dapat membandingkan person correlation dengan R-tabel. Sudah saya siapkan R-tabelnya. Nah, jadi ini R-tabelnya. Nah, berarti kita akan mengolah data sampel yang berjumlah 20, N-nya 20, maka pada R-tabel juga pada N20. Kemudian kita menggunakan signifikansinya yang 5%. Di sini tertuliskan pada R-tabel 0,444. Sedangkan pada data kita person korelasinya adalah 0,465. Jika dalam dasar pengambilan keputusan person correlation-nya jika lebih dari R-tabel maka berhubungan. Nah, data kita ini lebih besar daripada R-tabel. Nah, di sini kan R-tabelnya kan 0,444, sedangkan data kita 0,465. Maka dapat dikatakan hubungan antara variabel X dan variabel Y berkorelasi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika masih banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.